Selanjutnya ada P2K3 di pasal 10 ya. Dan ada pelaporan kecelakaan kerja di pasal 11. Jadi setiap kecelakaan kerja itu wajib dilaporkan. Nah, juga apa namanya siapa itu yang dimaksud pengurus ya. Nah, yang punya kewajiban adalah pengurus. Nah, habis itu kewajiban tenaga kerja dan pasal-pasal peralihan di pasal 16, 17, 18, saudara. Ya, nah, ini dia ya. Bawah 170 itu memang mengatur apa nama tempat kerja itu secara keseluruhan, mengatur manusia, ya, mengatur tempat kerja itu, mengatur manusianya, ya, mengatur sumber bahayanya, ya. Nah, di mana di situ sumber bahaya ada dari mesin-mesin, ya, alat-alat, pesawat dan sebagainya. Mungkin sumber bahaya dari proses produksinya, mungkin sumber bahaya dari cara kerjanya, duduk terus, tegak terus, ya, berulang-ulang, ya, atau dari sifat kerjanya terus menerus, kerjaan itu tidak boleh, tidak bisa stop, ya, atau lingkungan kerjanya. Nah, di mana adalah upaya kita untuk menciptakan kondisi tempat kerja yang aman sehingga kita bisa berproduksi, ya. Nah, pemerintah mengharapkan itu kepada saudara di tempat kerja. Kalau kita berbicara tempat kerja, luas lapang ya. Dan terbuka, lapangan, tertutup, terbuka, bergerak tetap. Di situ yang penting ada tempat, ada tenaga kerja, ada usaha, ada sumber bahaya. Nanti di 12 di pasal 2-nya rincian tempat kerja. Siapa itu pengurus? Orang yang memimpin langsung. Mungkin manajer, ya. Mungkin kepala kebun, ya. Mungkin kepala kantor. Yang paling penting orang yang bertanggung jawab di situ. Bisa jadi direkturnya, ya. Nah, bisa jadi, ya, bisa jadi, ya. Atau orang-orang yang didelegasikan. Badan usaha, siapa itu pengusaha? Pengusaha itu orang yang punya usaha itu. Siapa yang punya usaha itu? Yang punya usaha yang menggunakan tempat kerja. Siapa itu? Ya bisa orang atau badan hukum. Orang atau badan hukum bisa lagi orang atau badan hukum menjalankan usaha orang lain. Orang, ya, saya bisa jadi menjalankan usaha, ya. Orang atau badan hukum itu bisa jadi menjalankan usahanya orang, orang bule di luar negeri mungkin, atau badan hukumnya bule di luar negeri sana, dibikin pula lah badan hukum tersendiri di negara kita. Nah, itu yang disebut apa nama pengusaha di undang-undang ini. Nah, direktur yang ada ditunjuk oleh menteri, ya. Nah, direktur yang lagi masalah itu sekarang tuh, ya, sudah diganti saat ini, ya. Nah, mudah-mudahan beliau tabah dalam menerima pemeriksaan-pemeriksaan, ya. Nah, pegawai pengawas, nah inilah saya nih, ya, Bapak Ibu. Nah, pegawai pengawas kami dilatih apa namanya? Kalau saya dulu diklatnya di Bogor, Pak, 4 bulan, 4 malam ujian di kompetensi. Apabila setelah itu disuruhlah saya melakukan pemeriksaan. Setelah yakin senior saya direkomendasikan, barulah boleh saya melakukan pengawasan. Ya, meskipun demikian masih banyak hal yang belum terkuasai oleh saya karena ketenaga kerjaan ini Pak Fernando sangat luas sekali. Nah, ahli K3 inilah saudara, ya. Nah, saudara, ya, ahli K3 umum, ada ahli K3 spesialis, ada spesialis listrik, uap, spesialis bejana tekan, apa, spesialis PAA dan lain-lain, banyak spesialis-spesialisnya, ya. Nah, itu. Habis ini 18 kelompok tuh, Pak Fernando. Ya, nah, 18 kelompok tempat kerja, udara, darat, dalam tanah, dan permukaan air, maupun di dalam air. Nah, apa saja itu? Ya, 18 kelompok itu. Ya, nah ini dia. Nah, dibuat, dicoba. Nah, mungkin tempat saudara itu membuat atau mencoba atau memakai atau mempergunakan. Jadi dari membuat saja saudara sudah ikut dalam tempat kerja 170 yang diatur itu. Atau dibuat diolah, dipergunakan, perdagangkan, diangkut atau disimpan. Apa itu? Bahan-bahan yang mana? Meledak, mudah terbakar, menggigit, infeksi dan lain-lain. Atau dikerjakan pembangunan, ya, perbaikan, pembersihan, terowongan bawah tanah segala macam, ya. Termasuklah tempat kerja ini, ya, di pertanian tuh, ya, sawah tuh, di perkebunan, di kehutanan, peternakan ayam, ikan dan segala macam, dan rumah sakit, ya, lapang kesehatan. Termasuklah pekerjaan-pekerjaan di tambang tuh, tambang batu bara, tambang emas, termasuk tambang-tambang di dasar perairan, ya. Termasuklah pengangkutan barang, saudara, ya.
pengangkutan barang dengan kereta api, dengan bus, ya, dengan pesawat, ya, dan lain-lain itu, ya, baik di darat, terowongan, permukaan air maupun dalam air udara. Itu adalah tempat kerja, ya, tempat kerja bagi ABK, tempat kerja bagi masinis. Orang lain siapa? Mungkin penumpangnya, itu. Di pelabuhan juga bongkar muat, kapal, perahu, dok, dermaga, ya. Tempat kerja di dalam laut juga ada tempat kerja orang nyelam tuh, ya. Menyambung atau pipa-pipa dalam laut, ya. Mungkin menanam karang, batu karang atau guide selam dan segala macam, ini tempat kerjanya. Bekerja di ketinggian itu orang bersih-bersih gedung, ya. Orang-orang konstruksi banyak kerja ketinggian, ya, baik ketinggian di permukaan tanah atau perairan. Dilakukan pekerjaan yang bertekanan udara, suhu yang tinggi atau rendah, atau pekerjaan-pekerjaan tambang seperti ini, konstruksi seperti ini, bisa jatuh, pelanting, terperosok atau hanyut, ya. Pekerjaan khusus seperti ini dalam tangki sumur, ya. Termasuklah pekerjaan-pekerjaan di sini, ya. Ada bahaya-bahaya embusan angin, cuaca, sinar, radiasi, suara getaran, ya. Termasuklah pekerjaan-pekerjaan pembuangan sampah, ya. Nah, pemusnahan sampah dan limbah. Termasuklah eh, pemancaran, penyiaran, penerimaan radio, radar, televisi, pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan, riset, ya, PLN, PDAM, ya, atau minyak, air dan lain-lain, ya. Termasuklah diputar film rekreasi itu, ya kan, ada alat-alat yang berbahaya di sini, ya, studio, roller coaster, kemudian putar nih, ya, roda-roda gila dan segala macam tuh, ya. Nah, itu tempat tempat kerja saudara, ya. Nah, untuk tempat kerja yang saya sebutkan di dalam 18 item yang tadi di pasal 2 itu harus dilaksanakan syarat keselamatannya. Apa yang harus dilaksanakan? Mencegah mengurangi kecelakaan. Bagaimana upaya mencegah mengurangi kecelakaan? Tentu saudara tahu apa kecelakaan yang akan terjadi, ya. Nah, dimulailah dari bersihkan tempat, letakkan poster, training, latih, berikan informasi, ya. Jika ada kondisi yang tidak aman, laporkan. Harus ada upaya mencegah dan mengurangi. Pertama mencegah, yang kedua seandainya terjadi kecelakaan dikurangi. Yang kedua, di sana harus ada upayanya mencegah atau mengurangi dan memadamkan api. Mencegah agar supaya api tidak berbahaya. Mengurangi apabila terbakar, api itu bisa dikurangi, ya. Salah satu contoh bikin kompartemen atau sprinkler dan segala macam. Memadamkan, apa contohnya? Saudara sediakan alat pemadam atau berkoneksi dengan dinas pemadam, atau saudara menyediakan orang-orang peran-peran pemadam kebakaran yang terlatih di situ. Nah, itulah kira-kira, ya. Nah, mencegah mengurangi bahaya peledakan, saudara harus identifikasi, inventarisasi apa yang kira-kira berpotensi meledak, ya. Ketel uap, tangki, apa yang kira-kira meledak, ya. Emosi meledak, saya sudah cegah juga, ya. Begitu, ya. Nah, terus memberikan kesempatan jalan menyelamatkan diri, saudara atur sedemikian rupa kemana orang menyelamatkan diri. Kalau tempat itu besar, ya, kayak terus tangga di mana, ya, atau tempat berkumpulnya di mana, pintunya di mana, pintu satu kecil, orang 1.000, nah, nggak boleh seperti itu. Berikan kesempatan karena orang berhak untuk selamat. Nah, itu udah dikurung aja, udah berasa, ini pembunuhan massal namanya. Nah, memberi pertolongan kecelakaan, nah, tentu ada upaya. Kalau seandainya ada kecelakaan, ya ada petugas-petugas saudara, berikan pertolongan, latih dia, ada ambulan, ada klinik dan lain-lain. APD, ya, berikan dia alat pelindung diri. Nah, ini saudara ukur nih, ya, suhu berapa, kelembapan berapa, kotoran berapa, uap berapa, gas berapa, getaran berapa, ya, radiasi berapa. Apabila saudara sudah mengetahui ini, saudara bisa mengendalikan mungkin paparannya, mungkin pemeriksaan kesehatannya, mungkin alat yang harus dipakai, ya. Saudara bisa mengendalikan itu. Mencegah mengendalikan timbul penyakit akibat kerja, ya, saudara pelajari itu apa kira-kira penyakit akibat kerja yang cenderung di perusahaan saudara. Rupanya setelah pensiun telinga peka. Rupanya setelah pensiun dia pikun, hitung-hitung duit aja kerjanya di rumah. Rupanya setelah pensiun dia ukur-ukur meteran aja.
ya saudara cegah supaya rekan-rekan saudara itu tidak ukur-ukur meteran aja di rumah nanti, ya. Rupanya setelah pensiun dia bicarakan aja perusahaannya itu termasuk penyakit akibat kerja, ya. Nah, itu yang di luar-luar konteks yang umum lah ya. Nah, tapi kalau konteks yang umum yang kan jelas itu sesak napas dan segala macam. Agar tidak ada penyakit akibat kerja bagi orang-orang yang ada di tempat saudara. Ya, penilaian cukup. Kasihlah penilaian cukup. Suhu udara atau lembab udara ya. Di tempat-tempat sekarang udah canggih orang sekarang tuh. Ya, apalagi saudara kerja di hotel tuh, nyaman Pak. Ya, tapi kalau di kebun belum lagi Bang. Tapi di kantornya nyaman gitu. Menyelenggarakan penyelenggaraan udara yang cukup ya. Memelihara kebersihan, kesehatan, ketertiban ya. Ini ergonomi ya, mungkin alat kerjanya tidak sesuai diaturlah sedemikian rupa. Memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang, mungkin memakai alat-alat, forklift, ya, conveyor ya. Nah, bagaimana barang-barang saudara itu bisa mungkin kalau dari kebun pakai tali-tali lah ya, conveyor-conveyor, tali-tali baja supaya tidak angkat-angkat lagi tuh sawit ke apa, atau dibikin apa namanya, kali-kali ya, sungai-sungai ya, lewat sungai atau gimana lah tuh, itu ilmu saudara. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan, dipastikan bangunan tempat kerja saudara itu mungkin sudah lama, nah, diamankan dan pelihara. Memperlancar bongkar muat tadi itu ya, mencegah terkena aliran listrik ya, sekali berkala di rujak uji listrik, serta menyesuaikan menyempurnakan pengamanan pekerjaan yang berbahaya kecelakaan menjadi bertambah tinggi. Ini berhubungan dengan alat-alat yang baru yang saudara pakai, teknologi baru ya, saudara latih ya orang-orang saudara tuh. Nah, ini dia 18 syarat yang ada di tempat kerja, tentu sesuai dengan spesifikasi tempat kerja saudara itu. Nah, ke pasal 4-nya mengatur saudara, syarat itu bukan hanya untuk ditempatkan di tempat kerja yang sudah ada saja, itu dimulai dari orang bikin-bikin alat-alat itu. Mungkin bikin alat-alat berat atau mungkin alat-alat perlengkapan kerja. Nah, itu sudah mulai dari perencanaan, mulai dari pembuatan, pengangkutan, pemasangan diatur sedemikian rupa oleh pasal-pasal 4 ini ya, turun-turunannya. Ada pemeriksaan teknis dia, ada pengesahan gambar, pengesahan pemakaian dan pemeriksaan-pemeriksaan berkala ya. Nah, ya. Nah, itu sudah dilakukan seluruhnya sesuai dengan karakteristik pekerjaan. Kalau sudah di bidang pembuatan alat ya, dia alat itu sudah dari awal itu ya. Nah, ini pasal 5. Nah, ini kewenangan daripada Direktur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini secara umum ya. Nah, dan pegawai pengawas dan ahli K3, artinya saya dan Pak Fernando dengan Bapak Tengku Raja Inal, Ibu Martias, sama jabatan kita di sini dalam mengawasi undang-undang itu. Ya bedanya sedikit Pak Fernando. Apa bedanya Pak Fernando? Saya sama Pak Fernando. Pak Ketua, apa beda kita di sini undang-undang? Ya Pak, kita langsung di lapangan. Saya ke lapangan juga. Saya ke lapangan juga. Hah? Nah, bedanya Pak Fernando dan kawan-kawan tidak melakukan penyidikan. Bedanya pakaian kita yang beda, tapi Pak mau pakai pakaian saya boleh juga. Bedanya lagi apa yang paling signifikan? Gaji kita. Gaji Pak Fernando lebih besar dari gaji saya. Ya kan? Dikalikan 10 gitu. Ya. Dikalikan 10 ya, saya makan gaji dari duit pajak ya, ya dari duit pajaknya. Pak Fernando makan gaji dari buah sawit. Nah gitu, itu beda kita tuh ya. Makanya produksi sawit sebanyak-banyaknya ya, makanya kalau pemerintah saya dari pajak kan naikkan pajak setinggi-tingginya kan gitu. Aduh, ya. Kalau sawit diproduksi sebanyak-banyaknya kan pajak diminta sebanyak-banyaknya juga. Aduh, gimana lah cara alur berpikirnya tuh kawan-kawan tuh, ya. Nah, ini pasal 6 lagi ya. Pasal 6 ini ketentuan banding nih. Ya, ini abaikan saja termasuk restribusi. Sampai saat ini belum ada restribusi saudara ya. Nah, belum ada restribusi tentang penyelenggaraan K3 ini. Mungkin eh, pajak penghasilan penyelenggaraan diklat ini ada nih Welwin bayar. Tapi Welwin tidak bayar restribusi untuk apa nama pembentukan ahli ini ya. Nah, gitu.
Nah, itu maksudnya. Kalau untuk pengujian mungkin ada biaya pengujian oleh PJK 3, tapi tidak ada restribusi untuk alat objek K3 saudara itu, ya. Nggak ada bayar pajak ke Samsat saudara punya eskavator atau loader, ya. Kalau udah disamsatkan pula itu kacau itu, pakai pakai plat plat mobil pula itu alat saudara. Ah, ini pasal 8, periksa kesehatan. Periksa kesehatan awal berkala khusus, ya. Nah, untuk pekerjaan yang diatur di pasal 2 ini, periksa kesehatannya, ya. Memang berbayar itu, saudara. Ya, memang duit keluar lagi tuh, ya. Tapi gimana lah, ini undang-undang wajib tuh, ya. Nah, habis itu pembinaan, lakukan pembinaan oleh pengurus, tentu saudara yang tahu undang-undang, ya. Saudara di dalam rapat kasih tahu itu bahwa pengurus atau pimpinan atau melalui saudara lakukan pembinaan kepada rekan-rekan saudara, ya, tentu melalui tugas-tugas job-job sesuai dengan spesifikasi anggota-anggota saudara itu, ya, untuk menerangkan agar mematuhi aturan, memakai alat pengamanan, melaksanakan kerja aman. Setelah dia paham, baru boleh dia bekerja. Paham apa tidak? Nah, kan gitu. Paham Pak? Nah, kerjalah, ya. Itu. Ini pasal 10 P2K3. Ini nanti saudara sebagai sekretaris P2K3 di tempat kerja. Ya, ada kewajiban-kewajiban saudara, ada materi nanti di kelembagaan. Sekali berapa saudara ajukan laporan. Pada laporan, rapat, dan segala macam itu. Apa kewajiban saudara. Ya, nanti tanya nanti di kelembagaan, ya. Habis itu kecelakaan. Nah, ini sekecil-kecilnya kecelakaan saudara laporkan, ini amanat pasal 11, ya. Nah, kalau tidak laporkan, masa hanya laporkan via chat WA saja nggak mau. Nah, kan gitu. Gunanya nanti supaya kami tahu. Karena tempat kerja itu kan luas, nggak semuanya terdeteksi oleh kami pengawas. Nah, undang-undang mewajibkan saudara lapor. Ya, Pak, orang kami jatuh, Pak. Ya, nah, gimana? Ah, itu aja. Nanti kami kalau ada kami kunjung, kalau tidak ada masalah kami tidak kunjungan. Ya, selain laporan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk komplain biayanya, saudara lapor ke Naker. Mungkin bisa jadi ada rekomendasi-rekomendasi kami nanti kepada perusahaan saudara. Yang mana rekomendasi itu menjadi tiket saudara dalam rapat-rapat untuk menyampaikan kepada si bos saudara. Sebab kalau saudara menyampaikan si bos itu nggak, kadang-kadang nggak mempan juga. Ya, nanti saudara bisa beralasan. Ini Pak Ali udah sering kali datang sini, Pak. Ini pengawas dia 3 kali nih, Pak. Udah dinota orang nih, Pak. Kan ada alasan saudara berbicara. Santun juga saudara sama si bos saudara. Oh iya ya. Daripada dinota Pak Ali nih, Pak. Dinota kawan pengawas nih, Pak. Bagus. Nggak pakai aja alat ini dulu. Nah, gitu. Diperbaiki nih. Nah, begitu. Alasan lah, ya. Ini pasal 12. Nah, ini bahwa saudara dan kawan-kawan saudara berkewajiban memberikan keterangan yang sejelas-jelas tentang kondisi-kondisi kerja, ya, pakai APD dan mentaati syarat, dan boleh juga menyampaikan kepada si pengurus, ya, menyatakan keberatan jika syarat K3 belum terpenuhi. Bos, ini maaf, Bos. Alat kita belum risa uji, Bos. Risa ujilah, Bos. Ya, nanti kalau dipakai juga terjadi sesuatu, si bos dipersalahkan. Nah, nyatat itu, ya, kalau perlu rekam, kalau perlu foto, bahwa saudara sudah melakukan, menyampaikan itu. Kalau si bos tidak lakukan itu, konsekuensi tentu ditanggung si bos. Yang jelas saudara sampaikan. Ini semua orang di tempat kerja, orang lain. Nah, tentu sesuai dengan karakteristik keselamatan di situ. Mentaati semua petunjuk keselamatan kerja, memakai alat pelindungan diri. Maka saudara arahkan, atur sedemikian rupa SOP-nya apabila orang lain ada masuk di tempat kerja saudara. Oh, ini di sini harus lewat jalur kuningnya aja. Di luar kuning, bapak-bapak, ibu-ibu tidak boleh lewat. Ya, ini hanya jalur petugas saja. Kalau saudara masuk ke sini, saudara harus mandi dulu, buka baju semua. Ini kan ada juga buka perusahaan seperti itu. Kalau tidak, mati ayam-ayam kami, mati ternak kami. Ya, oh, enggak bisa buka baju Pak, nggak boleh. Nggak boleh masuk saudara. Saudara boleh tegas. Walaupun presiden sekalipun mau masuk ke sana, kan gitu. Ya, nah, harus juga. Tapi kan ada juga lah SOP-SOP lah diatur sedemikian rupa, ya. Pak Gubernur mau masuk ke kandang ayam, siapa tahu mau lihat ayam. Rupanya masuk kandang ayam itu harus dimandikan dulu, ya, buka baju bugil semua, diserom semprot, disinfektan, ya kan. Nah, harus wajib, nah, mentaati. Ya, itu. Ini apa namanya pasal 14. Saudara print, tempel di tempat-tempat yang mudah terbaca, ya. Nah, print.
Kalau nggak bisa beli spanduk, ya spanduk kan udah murah ya Pak Fernando, murah sekarang tuh. Ya print aja, ya. Memasang gambar-gambar, ya, poster-poster, dan menyediakan APD baik untuk tenaga kerja maupun orang lain. Ya, terkadang kan orang lain kan nggak tahu, nggak sempat juga bawa APD. Kadang-kadang saya kunjung ke sana Pak, saya nggak punya helm juga, apa sediakan tuh ya. Ini pasal 15. Jangan langgarlah pasal-pasal yang tadi itu. Kalau dilanggar, sanksinya 3 bulan atau 100.000. Walaupun 3 bulan kan gak enak tuh. Masa kita udah sahabat kayak gini, pengawas dengan perusahaan, dipenjarakan lagi si bos saudara. Kan susah. Nggak mau lah saya sebetulnya. Tapi kalau harus terpaksa gimana? Gitu. Ya, 100.000 ini ada penyesuaian denda nanti ya. Nah, itu hakim yang memutuskan. Ini pasal 16. Ini berlakunya tahun 70 dan 71. Sebelumnya sudah ada FR 1910 zaman Belanda tuh, ya. Nah, 71 itu dikasih kelonggaran sampai 71, mereka sudah laksanakan. 71 ke depan harus sesuai dengan aturan 170 lagi. Kalau sudah ada aturan pelaksananya, kalau enggak masih pakai aturan pelaksana yang lama. Ini diatur di pasal 17, ya. Selama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang ini belum dikeluarkan, maka berlakulah undang-undang yang sudah ada sebelumnya, ya, selama tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Ini sama fungsinya dengan aturan peralihan ayat 2 tadi. Ya, setelah merdeka kan ada FR 90 Pak, berlakulah dia sampai 70 itu. Berlaku undang-undang Belanda. Ini setelah undang 170 ini kan ada peraturan pelaksanaan dari FR. Itu aturan pelaksanaan 70 belum dibikin. Nah, salah satu yang masih berlaku saat ini adalah Undang-Undang UAP 1930, masih berlaku sampai saat ini. Ini pasal 17 ini yang memperlakukan. Ya. Pasal 18, ingat Pak Fernando, Pak Tengku Raja Inal, dia berlaku hari diundangkan tanggal 12 Januari 1970. Ingat tuh, ya. Ditandatangan oleh Bapak Soeharto di Jakarta 12 Januari itu juga, ya. Ditandatangani juga oleh Bapak Alamsah, sama tanggalnya. Yang disebut undang-undang ini adalah Undang-Undang Keselamatan Kerja. Jadi jangan salah Pak Raja Inal, Undang-Undang Keselamatan Kerja saja. Jangan Pak Raja Inal mentang-mentang K3 Keselamatan Kesehatan Kerja. Salah tuh nanti. Ya, Undang-Undang Keselamatan Kerja saja. 12 Januari oleh Pak Soeharto, diundangkan oleh Menteri Sesenior Lamsah 12 Januari juga. 12 Januari inilah menjadi patok hari bulan K3 nasional kita. Setiap tahun diundang tuh perusahaan-perusahaan kebun, pacara oleh Dinas Tenaga Kerja. Nanti biasanya kan Pak, kami main game Pak, kami minta hadiah dari kita untuk kita, dibagikan lagi tuh kepada kawan-kawan Pak Fernando. Ya, saya rasa itu ya dasar-dasar K3 dan Undang 170 ya. Nah, kalau seandainya ada pertanyaan, dipersilakan. Nah, gitu. Bang Niswan Aliansah, ya materinya sampai di situ. Kalau ada pertanyaan, waktu kita masih ada sekitaran 12 menit, lumayan lah ya. Kalau tidak, kita tutup. Hmm. Ya, baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman, sharing, silakan Bapak Ibu. Izin Pak bertanya Pak, ini ada pertanyaan Pak sedikit. Siapa Pak tuh? Timotius. Siapa tuh? Ya Apa? Pak, saya Mana, mana, mana? Mana Pak Timo? nah izin Pak, Paling pojok di kamera saya. Pak Timotius Niki Pratama Mandowu, silakan. madu Pak. Mandowu. Ya Pak, izin Pak bertanya Pak. Jadi gini Pak pertanyaannya Pak. Jadi kan kita ini selaku ahli K3, bukan Pak? Nah, Ya, jika terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja atau perusahaan kita, ya, kita sebagai ahli K3 ini sudah melakukan sosialisasi berkali-kali, bahkan setiap hari jika kita melakukan apel pagi, ya kan, di lapangan, di kebun ataupun di pabrik, briefing pagi sebelum kita memulai pekerjaan sudah selalu kita ingatkan, kita berikan sosialisasi. Nah, pada saat nanti bekerja, mereka terkena kecelakaan lah, mereka mengalami kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaian karyawan itu sendiri, Pak. Salah satu contohnya adalah tidak memakai helm di ya, area kerja, ya kan? Nah, setelah diidentifikasi masalah tersebut dan itu banyak sekali, Pak, yang menyalahkan kita sebagai ahli K3 tidak memperhatikan hal tersebut. Nah, itu menurut Bapak itu yang salah
Siapa Pak ya kira-kira? Kita atau karyawan yang sudah kita berikan sosialisasi tersebut Pak gitu Pak. Saya mau tahu pendapat dari Bapak gitu. Oke, deh. Terima kasih Pak Timotius. Nah, bos saya namanya Timotius lu Pak. Ya, Timotius. Terima kasih Ya, Pak. dia kepala Kesbangpol dari daerah Mentawai dia. Ya, dia hebat tuh. Mirip sekali dengan Pak Timotius yang ini. Wajah-wajah mirip sekali tuh. Saya telah dia pensiun, saya bersahabat dekat sama beliau. Ya, sekali seminggu telepon-teleponan. Nah, Siapa, jadi siapa. mengenai siapa yang salah ya, Pak Timo tuh, ya kan? Nah, jangan salahkan Bunda mengandung ya. Salahkan Bapak yang ikut tidur. Ya. Nah, jadi gini Pak Timo, yang paling penting ya siapa melakukan apa terlebih dahulu, ya. Nah, setelah ditelisik-telisasi kan sudah kita bilang itu, kita manusia itu sifatnya kan memang nakal ya. Nakal ya, human error namanya tuh ya. Nah, memang bawaan kita manusia itulah gunanya kita selalu mengingat-ingatkan. Nah, untuk identifikasi kecelakaan kerja Pak Timotius, saya alas dulu, tidak mencari kesalahan Pak, ya, tapi mencari penyebab. Nah, berupayalah kita menghilangkan penyebabnya itu. Nah, gitu. Jadi kalau di Pak Timotius di situ ada kesalahan, ada SOP, ya mungkin ada punish and reward. Ya, silakan terapkan. Ya, kalau seandainya mereka melanggar tidak pakai APD, tidak memakai aturan, mungkin ada sanksi di situ. Cuman untuk sanksi-sanksi yang ada di SOP, sepakati terlebih dahulu dalam rapat. Tuangkan di dalam peraturan perusahaan nanti supaya tidak terjadi sengketa di antara kita. Ya, dan lakukan secara adil. Nah, si Anu mentang-mentang dekat sama si bos nggak pakai helm nggak apa-apa. Saat saya nggak pakai helm, ya saya dipajaki, dipotong gaji katanya. Nah, jadi bijaksana dalam menerapkan aturan itu yang pertama sekali, ya. Nah, jadi kalau siapa yang salah itu akan lihat di investigasi nanti, ya, ya. Nah, yang jelas, ya kan, terjadi kecelakaan kerja itu pasti ada akibat, ya. Akibat itu sudah merupakan sebuah hukuman bagi kawan-kawan kita, Pak. Hukuman bagi kita semua, ya. Maka upayakanlah hukuman-hukuman yang bijaksana terhadap kesalahan itu lagi. Itu yang paling penting. Ini kita kemanusiaan nih, negara yang beradab nih, adil beradab, ya. Orang sudah terkena celaka, diberhentikan lagi. Kan bahaya itu. Tapi kalau seandainya memang SOP-nya demikian, sudah disepakati, is oke. Ya. Jadi tidak cari siapa-siapa yang salah. Yang paling penting, siapa sudah melakukan perannya sebagai apa. Kalau perlu checklist, tek, 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 tek. Berarti terdapatlah benang merahnya di situ, tidak sama Pak Timotius, tidak sama perusahaan. Oh, rupa benang merahnya di sini, karyawan inilah yang hobi berseloroh. Maka apabila dia hobi berseloroh atau hobi bernakal, ya, maka sehingga nakalnya itu bagaimana cara antisipasinya. Selorohnya bagaimana antisipasinya? Salah satu contoh saya contohkan tadi, upayakan adalah punish and reward. Siapa yang baik, kasih hadiah, ya. Siapa yang salah tentu ada sanksi. Cuman sanksi yang bijaksana, sanksi yang adil, sanksi yang membangun. Saya rasa cuman itu Pak Timotius, sebab kalau kita cari kesalahan manusia ini memang bersifat kilaf, Pak. Ya. Nah, tapi jangan terlalu banyak betul nakalnya kita. Oke, puas ya Pak Timo? Ya, Yang lain, siapa? Terima kasih Pak. ya, masih ada 5 menit lagi. Mbak Aisyah, Karina DA. Aisyah, Ya, Pak. Karina. Mau tanya, Mbak Karina? Ya, boleh, Pak. Silakan tanya. Dari mana, Mbak Karina? Dari Palembang. Wih, orang Palembang. Kerja Ya, di Pak. mana? Baru lulus kuliah, Pak. Alhamdulillah fresh graduate. Apresiasi kepada anak muda yang baru kuliah ikut mau di K3 ini. Ya, tepuk tangan dulu. Makasih, Pak. Silakan fresh graduate Mbak Asia Karina ya.
mau bertanya tentang materi yang saya sampaikan tadi atau yang lain-lain boleh juga di kelas ini. Cari orang Begini, yang paling ganteng, boleh juga kita salurin di sini. Udah pesta nih belum? gimana Pak? Udah pesta belum? Pesta. Udah menikah apa belum? Oh, belum Pak, belum, belum. Aduh, banyak peluang nih, ada peluang nih kawan-kawan ya. Cuman yang bujang-bujang aja lah ya, yang masih belum menikah lah ya. Yang sudah menikah jangan. Nah. Oke, silakan. Seloro aja Eh, ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Izin bertanya, Ya, kan silakan. di jika kalau misal kita udah di lapangan kan ketiga biasanya ada bakal di lapangan gitu kan Pak. Ya. Nah, kita sebagai wanita nih, kalau di lapangan tuh sering terjadi kayak bakalan sama rata-rata kan kalau misal di lapangan cowok-cowok tuh Pak. Nih, Mm-mm. jadi Cowok tuh pengen nakal ya. jadi pengen tanya gimana sih Pak cara mengatasinya kalau misalnya ada pekerja yang bandel nih gitu kan. Kalau misalnya apalagi yang udah bapak-bapak gitu kan. Kita yang masih muda gitu kan agak segan tuh buat Iya, negur atau betul. gimana gitu. Kadang kita udah berkali-kali untuk kasih tahu kan misal harus apa kayak ini itulah gitu kan sesuai ketentuan Mm-mm. yang berlaku. Itu gimana ya Pak biar Oke. kesannya dia bisa mau ikut kita gitu. Baik, itu Oke. aja. Pertanyaan yang bagus untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada yang sudah bekerja. Nanti apabila Mbak Aisyah Karina masuk ke tempat saudara, jangan nakal-nakal. Ya, patuhi saja. Kalau enggak, nanti dikasih sanksi sama Mbak Aisyah Karina. Bang Fernando, jangan nakal Bang Fernando. Bang Timotius, enggak. Nah, jadi gini Mbak Karina. Ahli K3 itu jabatan lumayan di sebuah perusahaan tuh, ya Pak Misen. Lumayan disegani orang HSE itu ya. Nah, pena kita itu ya bisa berbahaya untuk kawan-kawan itu. Pembicaraan kita itu bisa berbahaya untuk kawan-kawan. Bisa mutasi, bisa berhenti itu, ya. Nah, Mbak Karina jangan takut itu ya. Yang paling penting Mbak Karina tegas sesuai aturan. Tapi jangan kaku-kaku juga ya. Nah, kalau berbicara perempuan, saat ini kan emansipasi wanita. Nah, saya banyak sekali ketemu di beberapa tempat itu, ya, ahli ketiganya cewek. Nah, ada pembangunan jalan tol, ya, Padang Cincin cewek itu kecil badannya malahan tinggi 150 kecil. Tapi pas Mbak Yeni itu, ya Mbak Wati itu jalan masuk ke ke lapangan, semua orang segan Mbak Wati, nggak mau ganggu-ganggu itu, ya. Kecuali yang mau nyamperin, ya kan cerita lain tuh ya. Tapi nggak akan mau mengganggu itu karena jabatan ahli K3 itu disegani orang. Di apa namanya pembangunan proyek apalagi itu, ya, Mira kecil juga Mira di HKI, kecil sekali badannya, ya, hitam-hitam manis kecil, tapi jangan main-main sama Mira. Mira bisa berhentikan orang rekomendasi bos, ya. Nah, jadi jangan ragulah Mbak Aisyah Karina, ya, penanya bicaranya Mbak Karina itu disegani orang. Nah, cuman tentunya kembali kepada diri kita, ya. Nilai kita itu, ya, tentu kita yang akan memberikan nilai kepada diri kita, bukan orang lain. Nah, setelah kita memberikan nilai kepada diri kita, orang lain tentu akan mendapatkan faktanya saja bahwa Mbak Aisyah Karina adalah seorang ahli K3 yang cantik, ahli K3 yang tegas, ya, ahli K3 yang sopan santun, ahli K3 yang disegani semua orang. Oke, Mbak Aisyah Karina, jangan ragu pergi tempat Pak Timotius. Tidak akan dimakan juga. Tempat Bang Reza juga, ya. Tempat Bang Dimas. Tidak ada yang mengganggu Itu Pak Wisnu. Mbak Aisyah Karina. Bang Sony, kalau Mbak Karina pergi tempat kerja Bang Sony gimana? Sony Wibowo, gimana Bang Ya, Sony? halo. Ya, Gimana, Pak? kalau Mbak Ya, Karina Pak. kerja di tempat Bang Sony Wibowo gimana tuh tanggapan Bang Sony? Kebetulan kita juga berdekatan sih, Pak. Kalau saya di Lampung, Pak. Sering kerja juga di Palembang, Pak. Ya, nanti kalau suatu Bisa waktu lah bisa itu ya, ketemu, bisa. bisa itu. Oke deh. Mm-mm. Oke, terima kasih Bang Sony, Mbak Aisyah Karina. Puas dengan jawaban saya? Baik Sangat Bapak, puas, terima Pak.
banyak Bapak atas jawaban yang Bapak berikan. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga bapak-bapak semua, bapak ibu semua, termasuk Mbak Karina dan lain-lain, itulah mungkin yang bisa saya berikan kepada saudara. Semoga ilmu yang bermanfaat bisa menjadi pedoman-pedoman saudara. Yang ilmu yang bermanfaat Amin. saudara terapkan itu menjadi amal jariah bagi saya, ya, menjadi berpahala saya, ibadah bagi saya. Meskipun demikian, saya tentunya sebagai manusia ya tidak luput dari salah kilaf dan janggal ya. Maka saya akan mohonkan maaf ya, manusia bersifat kilaf, kesempurnaannya milik Allah Ta'ala. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Naswan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ali yang sudah menyampaikan materi tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan juga dasar-dasar K3. Semoga ilmu yang diberikan Pak Ali dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing. Mungkin sekian sesi pagi kita pada hari ini Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi nanti sesi siang pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, makasih sama-sama. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Ya, Terima Fadel, kasih Pak Ali. Ya, ya, terima kasih Terima kasih Pak Ali. ya, Terima kasih Bapak. ya, live ya. Terima kasih Pak.